Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas mengenai Donghua terbaik, apalagi kalau bukan Shaolan. Sedikit saya recap bagian kemarin ya. Tangsen dan Xiao pergi menuju hutan pertarungan bintang untuk menyelamatkan Daming dan Erming yang sedang diburu oleh Bibi Dong bersama 5 Feng Hou Doluo. Pertempuran tidak terhindarkan. Xiao berusaha untuk membawa Daming dan Erming keluar dari hutan, sementara Tangsen bertugas untuk menahan musuh. Meski sudah memegang senjata dewa, tetap saja begitu sulit untuk menghadapi Bibi Dong. Beruntung di puncak pertarungan ketika Tangsen sudah terluka sangat parah, sebagian kecil kekuatan dari Tuan Dewa Laut yang tersimpan di dalam Trisula keluar untuk membantu sehingga Tangsen berhasil melarikan diri. Tetapi Daming dan Erming yang terlanjur terluka sangat parah memutuskan untuk melakukan pengorbanan kepada Tangsen. Akibatnya luka di tubuh Tangsen bisa pulih dengan sangat cepat dan juga sekaligus mendapatkan 2 cincin roh 100.000 tahun lagi. Sebelum berkorban, 2 siluman roh tersebut berpesan kepada Tangsen agar memenuhi janjinya untuk menghidupkan Xiao sepenuhnya. Akankah Tangsen berhasil melaksanakannya? Semua akan kita ulas di pembahasan kali ini. Namun seperti biasa, sebelum mulai saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Tonton fullnya terlebih dahulu di aplikasi WTV, yang mana linknya juga sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Scene pertama memperlihatkan mata air es dan api, tempat di mana Tang Hou tinggal bersama benih ahin. Pertumbuhan ahin meningkat sangat pesat dari sebelumnya dikarenakan lingkungan tempat ini memang sangatlah bagus. Bahkan kini ia sudah mampu muncul dalam bentuk roh yang pastinya akan membuat Tangsen menjadi sangat senang nanti ketika melihatnya. Omong-omong, terhitung sudah 5 tahun semenjak kepergian Tangsen. Ahin pun mengungkapkan kecemasannya kepada Tang Hou mengenai kondisi Xiao dan putranya tersebut karena sama sekali tidak pernah ada kabar. Tidak lama setelah itu, yang sedang dibicarakan pun akhirnya telah kembali. Rumput biru perak di sekitar mereka bermekaran seakan menyambut kedatangan dari Tangsen. Setelah berpelukan untuk melepaskan rasa rindu, Tangsen mengatakan bahwa ia masih harus melakukan suatu hal yang sangat penting, dan setelah berhasil maka mereka baru bisa benar-benar berkumpul satu keluarga. Sebagai mantan siluman roh, Ayin nampak cukup terkejut ketika melihat 5 cincin roh merah 100.000 tahun milik Tangsen. Namun Tangsen meyakinkan ibunya kalau hanya satu dari kelima cincin roh yang ia dapat dari membunuh siluman roh itu pun dari siluman roh yang sangat jahat. Sedangkan 2 cincin roh merah yang lain adalah pemberian dari Tuan Dewa Laut dan 2 lagi adalah hasil dari pengorbanan Erming dan Daming. Ahin pun juga sama sekali tidak menyalahkan Tangsen karena putranya tersebut pasti sudah melalui penderitaan yang sangat panjang. Tang Hou kemudian bertanya sekali lagi apakah Tangsen benar-benar sudah siap untuk kembali menghidupkan Xiao, mengingat resikonya yang sangat tinggi. Dengan sangat yakin, Tangsen pun menjawab bahwa ia sudah memikirkannya dengan matang. Ia sangat mencintai Xiao, bahkan meskipun ia harus mengorbankan semua yang ia miliki, ia pun juga tidak akan ragu sedikit pun. Proses menghidupkan kembali Xiao pun dimulai. Dalam flashback, Bosaisi menjelaskan bahwa untuk melakukannya dibutuhkan 5 cincin roh milik Tangsen karena kekuatan roh Xiao harus dipulihkan seperti sebelum Xiao melakukan pengorbanan, yaitu di level 50-an. Kelima cincin roh tersebut adalah 4 cincin roh awal milik Tangsen dan cincin roh ke-6 pemberian dari Xiao. Menurut Bosaisi, dengan melepas 5 cincin roh seharusnya hal itu tidak akan membunuh Tangsen. Sedangkan untuk Xiao saat menerima 5 cincin roh sekaligus mungkin cukup resiko. Tetapi tidak perlu khawatir karena ada kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang akan membantu untuk mengurangi beban Xiao sehingga Xiao tidak akan berada dalam bahaya. Sayangnya meski dengan semua itu masih terdapat sejumlah resiko yang tidak bisa dihindari. Misalnya saja jika kekuatan cahaya Dewa Laut ternyata tidak cukup, maka ada kemungkinan proses tersebut akan mengalami kegagalan. Dan jika sudah gagal, maka Xiao tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk manusia seutuhnya. Seperti saat ini, yaitu roh dan tubuhnya hanya dapat menyatu dalam waktu singkat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tangsen meyakinkan Bosaisi bahwa ia tidak akan membiarkan terjadi kesalahan sedikit pun. Bahkan jika diperlukan, ia akan memberikan seluruh cincin roh beserta kekuatan jiwanya untuk bisa mendukung proses penghidupan Xiao. Bosaisi pun memberikan peringatan keras kalau hal itu terlalu berbahaya. Resiko melepaskan cincin roh secara paksa memang sangatlah besar karena Tangsen harus merasakan derita rohnya yang dirobek berulang kali. Terutama pada cincin roh kelima yang sudah menyatu dengan roh pelindung rumput biru peraknya. Setelah cincin roh terpisah pasti akan memberikan luka yang sangat parah, bahkan hal itu mungkin dapat merenggut nyawa Tangsen. Setelah scene flashback diperlihatkan Tangsen yang mengeluarkan tubuh Xiao dari kantong penyimpanannya dan menggendongnya menuju pusat air mata es dan api yang dinilai sebagai tempat paling baik untuk mendukung proses kebangkitannya. Beberapa scene flashback dan percakapan terdahulu diperdengarkan yang membuat suasana semakin haru serta berjalan dramatis.
juga mengingat kembali penjelasan dari Erming. Untuk menyelamatkan Xiao dibutuhkan 3 tanaman obat yang menjadi syarat utama, yaitu rumput roh mulia yang dapat membangkitkan jiwa, Raja Ginseng tingkat 90-an ribu tahun yang berguna untuk menciptakan tubuh manusia, dan yang ketiga adalah pil monster kuno yang berguna untuk menyatukan tubuh dengan jiwanya. Rumput roh mulia untuk membangkitkan jiwa sudah dicarikan oleh Erming dan Daming. Dulu Xiao juga sudah pernah memakan tanaman ginseng pemberian dari ketua sekte kecepatan sehingga tubuh manusianya bisa kembali terbentuk. Dan syarat ketiga, pil monster kuno untuk menyatukan tubuh dan jiwa dapat digantikan dengan kekuatan dari cahaya Dewa Laut. Kini setelah ketiga syarat terpenuhi, tinggal bagaimana usaha Tang San untuk menjalankan proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Usaha pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setelah berjuang dan melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan, akhirnya Xiao pun perlahan mulai mendapatkan kehidupannya kembali. Namun untuk meminimalisir kegagalan, Tang San sempat melepaskan seluruh cincin rohnya untuk diberikan kepada Xiao, dan tentu saja sesuai dengan peringatan dari bos Saisi, hal ini dapat menyebabkan Tang San terluka sangat parah, bahkan nyaris meninggal. Untung saja lagi-lagi berkat cahaya Dewa Laut yang membantu untuk menopang kekuatan rohnya, Tang San masih bisa selamat, yang mana kemudian diikuti dengan penyerapan 4 cincin rohnya kembali, karena pada dasarnya Xiao memang hanya memerlukan 5 cincin roh saja. Setelah berhasil hidup kembali, Xiao segera meraih tangan Tang San untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengorbanan gila yang telah Tang San berikan. Tang San pun mengatakan bahwa penderitaan ini sepadan dengan hasil yang didapatkan. Adegan berlanjut memperlihatkan Xiao yang menyalurkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Tang San untuk memulihkan luka-luka yang didapat dari proses kebangkitannya. Meski berhasil hidup kembali, Xiao masih menunjukkan kesedihannya atas kehilangan 2 sahabat baiknya. Untuk menenangkannya, Tang San menyampaikan bahwa kini harapan dari Daming dan Erming telah tercapai, juga merupakan harapan yang selama ini ingin ia wujudkan, yaitu menghidupkan kembali Xiao seutuhnya. Di tengah kesedihannya, Tang Hao menghampiri dan mengatakan kalau Daming dan Erming pasti tidak akan pernah menyesali pilihan mereka sendiri. Justru air mata Xiao yang akan membuat 2 sahabatnya tersebut menjadi sedih jika mereka melihatnya. Akan lebih baik hormati yang sudah meninggal dan hargai orang yang ada di hadapannya untuk memulai kehidupan yang baru. Tang San kembali menyatakan perasaannya kepada Xiao dan melamarnya untuk pernikahan sesuai janjinya, yang mana Tang San dulu mengatakan akan menikahi Xiao ketika Xiao sudah kembali hidup seutuhnya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan memberinya pesta pernikahan yang besar agar seluruh penjuru dunia mengetahui kalau Xiao adalah istrinya. Bagi Tang San, kebahagiaan Xiao adalah kebahagiaan terbesar di dalam hidupnya. Maka dari itu ia akan selalu mencintainya untuk selama-lamanya, meski dunia telah berubah, namun mereka tetap tidak akan pernah terpisahkan. Malam yang indah ditutup dengan ciuman cinta mereka berdua, berganti dengan hari baru yang ditandai dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Diperlihatkan Tang San yang sedang berkultivasi untuk memulihkan diri dan membuat kekuatan rohnya kembali stabil. Istirahat sebentar. Sementara itu dalam kultivasinya, Tang San dapat merasakan kalau tulang dan syarafnya tidak terluka, namun kekuatan pikirannya lah yang telah menjadi sangat kacau. Beruntung ada kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang dapat ia manfaatkan untuk menstabilkannya kembali. Sedangkan untuk memperbaiki kekuatan roh yang telah rusak, ia bisa menggunakan metode kultivasi dari Sekte Tang di kehidupan masa lalunya yang disebut teknik Swantian. Sudah baik-baik saja. Ia juga menjelaskan kalau sekarang ia masih seorang Feng Hou Doluo dengan kekuatan roh berada di level 91. Karena ternyata lepasnya 5 cincin roh tidak mempengaruhi level, melainkan hanya teknik roh dari 5 cincin roh tersebut saja yang kini telah menghilang. Seperti teknik jaring rumput laba-laba yang merupakan teknik dari cincin roh ketiga, ataupun teknik kadang rumput biru perak dari teknik cincin roh keempat.
Lagi pula, walaupun roh pelindung rumput biru peraknya kini telah melemah akibat kehilangan banyak teknik, tetapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan dari roh pelindung satunya, yaitu Palu Hao Tian. Selain itu, asalkan ia bisa segera mendapatkan 5 cincin roh baru dari jenis siluman roh yang sama dengan cincin-cincin sebelumnya, maka seharusnya ia juga akan kembali mendapatkan teknik rohnya yang hilang. Untuk mempercepat pemulihan, Tang San pun berniat untuk segera berburu siluman roh yang berada tidak jauh dari tempat ini. Ditemani oleh Xiao yang meyakinkan Tang Hao kalau mereka berdua pasti akan baik-baik saja. Bagi Tang San sebenarnya hal ini cukup aneh, karena sebagai seorang mantan siluman roh jelas Xiao tidak akan menyukai siluman roh lain dibunuh. Namun kali ini justru Xiao lah yang terlihat begitu bersemangat, dan tentu saja hal itu demi dapat segera memulihkan kondisi tubuh Tang San. Menyadari hal itu, Tang San pun berjanji kepada Xiao bahwa ia hanya akan berburu siluman roh jahat yang memiliki nafsu membunuh tinggi. Singkat cerita, mereka berdua telah memasuki kawasan hutan siluman roh. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, di sini Tang San akan berusaha mencari siluman roh yang sejenis dengan cincin roh sebelumnya agar teknik-teknik rohnya yang hilang dapat kembali digunakan. Ketika dalam perjalanan, Tang San sempat menanyakan berapa level kekuatan roh Xiao saat ini. Xiao pun menjawab bahwa ia sudah berada di level 70-an, yang mana hal ini berarti Xiao sudah memasuki fase dewasa, sehingga untuk bisa mendapatkan cincin roh haruslah dengan cara membunuh siluman roh seperti yang dilakukan oleh para manusia. Tang San menyarankan agar Xiao mencari siluman roh berusia maksimal 60.000 tahun, karena jika menyerap yang 100.000 tahun masih terlalu beresiko. Di tengah percakapan, sesosok makhluk tak kasat mata terus mengawasi mereka berdua. Tang San yang menyadarinya pun segera melindungi Xiao. Teknik yang digunakan makhluk tersebut untuk menyerang adalah teknik duri penembus dari siluman roh jenis laba-laba iblis penggali. Tidak ada pilihan lain, karena makhluk tersebutlah yang telah menyerang duluan, maka Tang San pun juga akan bersiap untuk membalas serangannya. Menggunakan senjata Trisula Dewa Laut, ia berhasil memaksa makhluk tersebut untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terlihat seekor siluman roh jenis laba-laba penggali yang nampaknya jauh lebih besar dari siluman roh laba-laba penggali berusia 30.000 tahun yang dulu pernah ia tangkap untuk mengisi cincin roh keempatnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan suasana di Kekaisaran Roh Pelindung. Di dalam kepulan kabut merah, Yan si Master Roh Elemen Lava sedang berusaha keras untuk menembusnya. Barangkali kalian lupa ya, Yan ini adalah salah satu dari 3 generasi emas Kekaisaran Roh Pelindung, bersama 2 rekannya yaitu Si Yue dan Hulena. Terakhir kita lihat ia berada di kota Silu dan turut menyaksikan kehebatan Lord Tang San yang untuk pertama kalinya menggunakan senjata Trisula Dewa Laut untuk bertempur, mengalahkan seorang Feng Ho Doluo dan memaksa pihak Kekaisaran Roh Pelindung untuk mundur. Kini setelah ketidakberdayaannya dulu, ia bertekad untuk terus melatih kekuatannya agar dapat mengejar ketertinggalannya dari 7 monster Akademi Shrek. Dan pada latihannya kali ini, ia separing melawan kekuatan roh pelindung gabungan dari Si Yue dan Hulena yang sudah mengalami perubahan. Si Yue menjelaskan bahwa Hulena lah yang sudah memikirkan teknik barunya ini, yaitu dengan memasukkan teknik pesona rubah iblis ke dalam teknik roh bulan purnama miliknya, yang kemudian disebut sebagai bulan kematian. Tak lama setelah itu, Bibi Dong datang dengan menyampaikan pujiannya kepada mereka bertiga yang sudah mengalami peningkatan secara signifikan, terutama teknik roh pelindung gabungan Si Yue dengan Hulena. Hulena kemudian menyarankan Bibi Dong agar tidak banyak beraktivitas dahulu karena luka yang didapat dari pertempuran sebelumnya masih belum pulih. Namun kedatangannya kali ini bukan semata-mata cuma ingin menyampaikan pujian, melainkan ia ingin memberikan sebuah misi yang sangat penting untuk mereka bertiga, sebuah misi yang ia katakan berkaitan erat dengan masa depan dari Kekaisaran Roh Pelindung. Scene kembali ke tempat Tang San yang tengah bertarung melawan siluman roh jenis laba-laba penggali yang sudah berevolusi menjadi kaisar laba-laba bawah tanah dengan kultivasinya yang melebihi 50.000 tahun. Tang San pun menjadi semakin bersemangat karena tertentu yang memiliki karakteristik sama dengan teknik cincin roh keempat milik Tang San, yaitu teknik evolusi dari kandang rumput biru perak, formasi duri biru perak. Namun tidak perlu risau karena Tang San sangat memahami sifat dari teknik ini sehingga ia bisa mengantisipasinya. Untuk itu ia pun merilis salah satu teknik barunya, yaitu teknik dari tulang roh erming yang bernama hantaman gravitasi. Teknik ini sanggup menekan musuh di bawah gaya gravitasi yang telah diperkuat hingga 20 kali lipat, dan asalkan ia bisa menghancurkan duri-duri tajam tersebut, maka formasi lawan akan dapat dipatahkan.
Masih belum cukup dengan serangan barusan, Tangsan merilis medan Dewa Pembunuh Neraka Asura untuk lebih memberikan tekanan. Namun meski setelah semua itu, siluman roh tersebut masih saja dapat menyamarkan keberadaannya, yang mana bahkan kekuatan pikiran Tangsan pun juga tidak mampu untuk mengunci auranya. Dijelaskan bahwa siluman kaisar laba-laba bawah tanah ini memiliki sifat yang mirip dengan siluman laba-laba berwajah manusia di hutan pertarungan bintang. Lebih spesifiknya sama-sama mempunyai teknik kamuflase yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh kekuatan pikirannya sekalipun berada di bawah tekanan medan Dewa Pembunuh. Namun medan Tangsan yang sekarang mendapatkan dukungan dari cahaya Dewa Laut sehingga meski dapat menyembunyikan diri, monster ini hanya akan bisa tetap diam untuk menyamarkan auranya. Jangankan bisa menyerang, bahkan jika ada gerakan sedikit saja, pasti posisinya akan langsung ketahuan. Jadi dalam keadaan seperti ini, selanjutnya Tangsan hanya perlu memaksanya untuk bergerak. Ia kemudian merilis teknik roh ke-8, yaitu penghancuran cermin iblis biru perak. Teknik ini melalui efek pantulan sehingga tidak ada lagi celah bagi makhluk apapun untuk bisa bersembunyi dalam jangkauannya. Sampai pada akhirnya teknik siluman roh 100.000 tahun milik Tangsan ini membuat siluman kaisar laba-laba bawah tanah dapat merasakan ancaman yang sangat berbahaya sehingga berniat ingin segera melarikan diri. Namun sayangnya usahanya sudah terlambat karena Tangsan kini telah berhasil mengunci seluruh pergerakannya. Setelah Tangsan berhasil membunuh siluman tersebut, ia pun segera memulai proses penyerapan yang mana selama proses berlangsung, Xiao akan berperan untuk terus melindunginya. Sementara itu, Xiao yang sedang menjaga Tangsan dapat merasakan kalau setidaknya ada 8 Master Roh yang sedang mendekat ke arahnya. Melihat kondisi Tangsan yang masih belum bisa bertarung, membuatnya berpikir bagaimana cara mengatasi para pengganggu tersebut. Karena jika sampai proses penyerapan cincin roh terganggu, maka roh pelindung pasti akan terluka sangat parah. Untung saja ia cepat mendapatkan ide bagus ketika melihat Trisula Dewa Laut milik Tangsan. Diketahui bahwa para Master Roh ini berasal dari Kekaisaran Roh Pelindung yang mendapatkan perintah dari Dauluo Ikan Buntal untuk mencari tanaman obat langka. Meskipun wilayah ini berada di dalam Kekaisaran Tiando, namun kehadiran mereka pasti akan aman mengingat semua orang sekarang sedang sibuk dalam peperangan. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka bertemu dengan Xiao yang sedang menjaga Tangsan menyerap cincin roh kaisar laba-laba bawah tanah. Di sini Tangsan melindungi dirinya menggunakan perlindungan dari piramida lautan dunia sehingga para Master Roh ini tidak ada yang menyadarinya dan hanya dapat melihat Xiao seorang diri. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu mengenai identitas Xiao dan cuma menganggap kalau Xiao hanyalah gadis biasa yang sedang tersesat di dalam hutan. Di sisi lain, Xiao juga berpura-pura lemah untuk memastikan orang-orang ini tidak mengganggu kultivasi Tangsan. Selain itu, ia juga tidak bisa sembarangan bertarung karena salah satu dari mereka adalah Master Roh yang telah mencapai level 80-an yang akan cukup sulit untuk dihadapi. Sedangkan 7 yang lain masih berada di bawahnya, tepatnya di level 60-an. Ketika melihat senjata Trisula, mereka langsung berpikir bahwa gadis ini pasti bukanlah orang sembarangan, yang mana kemungkinan adalah seorang putri dari keluarga besar. Salah seorang Master Roh mendekat untuk bertanya kepada Xiao mengenai ledakan kekuatan besar yang tadi sempat terjadi di tempat ini. Xiao kemudian mengarang cerita bahwa tadi di sini ia dikejar oleh seekor siluman roh kaisar laba-laba bawah tanah berusia 50.000 tahun. Ia terus berlari untuk menghindarinya sampai akhirnya makhluk buas tersebut pergi karena mungkin ketakutan saat merasakan kedatangan dari para Master Roh ini. Namun karena tadi sempat berlari tanpa arah yang jelas sehingga sekarang membuatnya tersesat. Xiao kemudian memperingatkan mereka agar sebaiknya segera meninggalkan tempat ini karena ada kemungkinan makhluk buas tersebut akan kembali mengejar. Dengan mudah para Master Roh ini mempercayainya. Terlebih lagi ketika melihat sisa-sisa bekas pertarungan siluman roh di area ini membuat mereka semakin yakin kalau gadis di hadapannya tidak berbohong. Namun alih-alih merasa takut, mereka justru senang karena munculnya siluman roh kuat menjadi pertanda kalau mereka semakin dekat dengan pusat hutan. Dan dengan ini diketahui tujuan mereka ternyata adalah mata air, es, dan api untuk berburu tanaman obat langka di sana. Xiao yang menyadarinya merasa sedikit cemas karena jika mereka sampai menemukan tempat tersebut, maka keberadaan Tang Hao dan Ah Yin pasti akan ketahuan. Di sisi lain, para Master Roh ini mulai tertarik dengan senjata Trisula dan gadis di hadapannya. Meski mereka cuma berpikir kalau senjata tersebut merupakan pusaka yang sangat berharga tanpa mengetahui kalau itu merupakan senjata Tuan Dewa Laut. Mereka pun berniat untuk merebutnya mengingat gadis ini cuma sendirian sehingga tidak akan terjadi masalah
bermasalah karena tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya. Ditambah lagi dengan adanya jejak dari siluman roh laba-laba 50.000 tahun pasti membuat keluarga yang menemukannya akan berpikir kalau putrinya telah dimangsa binatang buas tersebut. Salah satu dari mereka kemudian maju untuk meminta Xiaowu menyerahkan pusaka Trisula secara baik-baik, dan sebagai gantinya mereka akan membantu Xiaowu yang tersesat untuk menemukan jalan keluar dari hutan. Xiaowu tentu tahu persis kalau orang-orang ini cuma berpura-pura baik. Rencana awal ingin mengusir mereka pergi sepertinya tidak akan berhasil, dan kalau harus bertarung untuk membuatnya mudah sebaiknya ia harus menyingkirkan Master Roh dengan level 80-an terlebih dahulu. Dengan begitu melawan 7 sisanya tidak akan terlalu sulit. Dengan masih mengambil peran sebagai gadis lemah yang ketakutan. Untuk menyingkirkan Master Roh terkuat di antara mereka, Xiaowu berencana memanfaatkan keinginan mereka untuk memiliki senjata Trisula Dewa Laut. Ia lalu menjelaskan kalau ia hanya bersedia menyerahkan senjata Trisulanya kepada Master Roh terkuat di dalam tim mereka. Master Roh tertinggi pun tertarik dengan penawaran Xiaowu sehingga ia langsung maju untuk mendekatinya. Rencana Xiaowu berjalan mulus. Ketika Master Roh tersebut sudah cukup dekat, ia menendang Trisula Dewa Laut agar jatuh menimpanya. Sekuat tenaga Master Roh tersebut menahan tekanan dari Trisula Dewa Laut yang jatuh ke arahnya. Namun tidak sedikit pun ia berhasil, dan justru tulang di kedua lengannya lah yang menjadi patah akibat beban Trisula yang begitu berat. Kalau kalian ingat, dulu Bosaishi juga pernah menjelaskan bahwa di tangan Tangsan sebagai orang terpilih, berat Trisula Dewa Laut hanya sebesar 54 kg. Namun jika dipegang oleh orang lain, beratnya akan langsung naik drastis menjadi berat sebenarnya, yaitu 54.000 kg. Master Roh tersebut pun langsung tewas seketika akibat beban berat serta radiasi dari cahaya Dewa Laut yang langsung sanggup menghancurkan tubuhnya. Menyaksikan rekannya tewas, 7 Master Roh lain pun serentak maju untuk menyerang Xiaowu. Namun ketujuhnya hanyalah Master Roh yang memiliki level di bawah Xiaowu sehingga dapat Xiaowu atasi tanpa mengalami kesulitan. Gimana rasanya, Cek? Sadar bahwa gadis ini bukanlah tandingan mereka, semuanya pun serentak berniat untuk melarikan diri. Namun Tangsen yang sudah menyelesaikan proses penyerapan cincin rohnya langsung menghentikan mereka semua sekaligus menggunakan teknik roh ke-8 penghancuran cermin biru perak. Ia kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaowu karena sudah melindunginya selama proses penyerapan. Ia pun juga sempat mendengar samar-samar percakapan Xiaowu saat mengerjai orang-orang tadi yang membuatnya cukup tergelitik. Setelah obrolan singkat tersebut, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perburuannya mengingat Tangsen masih membutuhkan 4 cincin roh lagi. Di saat yang bersamaan tanpa mereka sadari terlihat mata binatang buas di balik semak-semak yang tengah mengintai mereka. Sementara itu di sisi lain, pasukan Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Xi Yue bersama Hu Lena terlihat sedang menggempur ibu kota Kekaisaran Xingluo yang memang minim pertahanan karena kebanyakan Master Roh hebat tengah dikirim ke medan perang. Hal ini sesuai dengan misi dari Bibidong sebelumnya, yaitu mereka diperintahkan untuk menyerang secara diam-diam dan melenyapkan persediaan logistik pihak lawan. Seorang prajurit melapor kepada Hu Lena bahwa seluruh pasukan Kekaisaran Xingluo di dalam kota telah berhasil dilumpuhkan, serta persediaan makan dan senjata juga sudah mereka bakar. Hu Lena pun kemudian memberikan perintah agar semua pasukan segera berkumpul di luar ibu kota Kekaisaran Xingluo dan bersiap untuk melakukan pergerakan di tengah malam. Ia menegaskan bahwa misi ini akan sangat menentukan kemenangan dari Kekaisaran Roh Pelindung. Xin kemudian berpindah ke kota Silu, markas dari aliansi Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo. Kaisar Suebong menerangkan kalau pihak mereka telah cukup mendominasi perang pasca kejadian di kota Silu. Setelah itu mereka telah berhasil merebut kembali 5 kota dari tangan Kekaisaran Roh Pelindung. Selain itu, garis pertahanan pasukan aliansi juga telah berkembang pesat sehingga jika terus seperti ini tidak lama lagi kemenangan sudah berada di depan mata. Tetapi kemungkinan buruknya, pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung yang cuma terus bertahan tanpa melancarkan serangan balasan justru menjadi hal yang cukup mencurigakan. Dan benar saja, di tengah diskusi mereka datanglah seorang prajurit yang membawa rekannya dengan luka yang sangat parah. Ia menjelaskan bahwa Kekaisaran Roh Pelindung ternyata mengutus sejumlah pasukan untuk memutari garis depan dan secara diam-diam masuk ke area ibu kota Kekaisaran Xingluo dari hutan samping dengan tujuan menghancurkan pasukan di dalam kota serta melenyapkan persediaan logistik.
Kaisar Xingluo pun akhirnya memahami rencana dari Bibi Dong. Bibi Dong ingin memaksanya memundurkan pasukan untuk dikirim sebagai bala bantuan di ibu kota agar dapat melemahkan kekuatan tempurnya di garis depan. Menjadi dilema untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Jika mengurangi pasukan tempur di garis depan akan kesulitan menahan pasukan musuh sehingga dikhawatirkan situasi perang akan kembali menguntungkan Kekaisaran Roh Pelindung. Sementara itu, di perbatasan antara Kekaisaran Xingluo dengan Kekaisaran Tiando terlihat situasi yang cukup tenang. Beberapa prajurit tengah berlatih agar siap dikirim ke medan perang, sementara yang lain menyiapkan berbagai macam kebutuhan logistik. Di wilayah ini juga mendapatkan penjagaan dari Dai Mubei bersama Dai Wesi. Kabar mengenai Kekaisaran Roh Pelindung yang menyerang ibu kota juga sudah sampai di telinga mereka. Menurut Dai Mubei, dengan kekuatan pasukan yang dipimpin oleh Hu Lena dan Xi Yue memang tidak mustahil sanggup menerobos ibu kota dengan cukup mudah. Untung saja ayah mereka bertindak cepat untuk mengirim surat kepada 3 kota tetangga supaya bisa menambah bala bantuan. Selain itu, beberapa prajurit di garis depan juga telah ia perintahkan untuk segera pulang. Dai Wesi dan Su Yun berniat untuk segera menyusul. Namun Dai Mubei memutuskan dirinya tetap tinggal di perbatasan karena meski di sini sudah cukup terkendali, tetapi garis pertahanan dinilai masih belum cukup kuat jika sampai mendapatkan serangan dadakan. Dai Wesi kemudian mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka kalau mereka berdua yang sejak dahulu saling bermusuhan pada akhirnya bisa berjuang bersama. Ia pun juga menyampaikan kekagumannya kepada adiknya tersebut yang telah berkembang pesat terutama sekembalinya dari Pulau Dewa Laut. Siapa sangka bocah yang dulu cuma bisa membangkang dan menggoda para wanita kini telah berubah menjadi sosok pemimpin yang luar biasa. Pembicaraan pun kemudian mengarah ke pembahasan Dai Mubei yang secara resmi telah diangkat menjadi putra mahkota Kekaisaran Xingluo. Dai Wesi mengatakan kalau posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang begitu besar sehingga jika Dai Mubei sampai lalai pasti ia akan mengambil posisi tersebut. Dengan nada bicara yang rendah, Dai Mubei menjelaskan mengenai pemikirannya untuk menyerahkan tahta. Selama 4 tahun di Pulau Dewa Laut, ia melihat dunia yang benar-benar jauh berbeda. Membuatnya kini mengerti bahwa di dunia ini masih banyak orang-orang yang sangat hebat sehingga ia ingin menjelajahinya lebih jauh lagi. Untuk itu, Dai Mubei berniat untuk menyerahkan masa depan dari Kekaisaran Xingluo kepada Dai Wesi. Terlebih lagi selama 4 tahun ia pergi, kakaknya tersebut telah cukup membuktikan kemampuannya dalam membantu sang ayah memimpin kekaisaran. Mendengar penjelasan dari adiknya, Dai Wesi mengatakan kalau ia masih belum mengerti. Selama bertahun-tahun Dai Mubei telah berusaha keras untuk melawannya demi memperebutkan posisi pemimpin sampai akhirnya ia baru mengakui kemampuan dari adiknya tersebut pada event turnamen Akademi Master Roh Elite. Hingga ketika sang ayah memutuskan untuk memilih Dai Mubei sebagai putra mahkota Kekaisaran Xingluo, ia pun juga dapat memahaminya. Namun setelah perjuangan sekeras itu, bagaimana bisa Dai Mubei sekarang justru sama sekali tidak tertarik dengan posisi tersebut? Dai Mubei pun kemudian menjawab bahwa dendam mereka di masa lalu memanglah harus dilupakan. Dan sekarang alih-alih mengejar tahta, ia jauh lebih tertarik untuk mengejar posisi puncak dari seorang Master Roh di dunia Douluo. Pembicaraan pun ditutup dengan keduanya yang saling mengutarakan janji. Dai Mubei akan berusaha keras untuk mencapai tujuan barunya tersebut, sedangkan Dai Wesi berjanji bahwa ia akan mengurus Kekaisaran Xingluo tanpa mengecewakan adiknya tersebut. Di sisi lain, Tangshan ditemani Xiao masih berusaha keras untuk berburu siluman roh demi memulihkan kekuatannya, yang mana di saat yang bersamaan pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Hu Lena dan Xi Yue masih melaksanakan misinya untuk melancarkan serangan tengah malam. Hal itu membuat pihak dari Kaisar Suebeng terpaksa menarik sebagian pasukan aliansi yang berada di garis depan untuk kembali pulang, mengakibatkan pasukan tempur di garis depan semakin berkurang sehingga semakin sulit pula untuk menghadapi pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung. Sekarang ia hanya berharap agar Tangshan bisa segera kembali untuk membantunya agar situasi perang dapat terkendali.